Yanto adalah seorang remaja usia 17 tahun yang mengalami kasus pembulian di sekolahnya. Setelah beberapa waktu mengalami tekanan, akhirnya Yanto memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua dan gurunya. Hingga akhirnya kasus tersebut pun ditangani. Namun setelah kejadian tersebut, orang tua Yanto justru mendapati anaknya beberapa kali melakukan self-harm yang mengarah ke keadaan yang lebih ekstrim. Karena khawatir, orang tuanya pun membawa dia kepada psikolog yang kemudian mengenalkan Yanto kepada konsep self-care. Ternyata hal tersebut cukup membantu Yanto untuk lebih mengenali dan berdamai dengan dirinya. Dia jadi bisa lebih baik lagi ke hidupnya, balik ke kehidupannya dan berjalan damai dengan trauma-traumanya. Tapi apa sih self-care itu? Kalau kita translatein secara harfiah, self dari bahasa Inggris berarti diri dan care itu berarti peduli. Jadi ya, ini bisa kita pahami sebagai konsep untuk peduli terhadap diri sendiri. Cara bagaimana orang bisa mencintai dirinya dan bisa lebih menghargai dirinya, sehingga nantinya bisa menjadi individu yang lebih baik untuk pribadi dan orang lain. Bisa bersahabat dengan dirinya, cerita tentang masa lalu dan keadaan situasi seperti ini. Nah, terus kalau gitu, kapan kita perlu aware terhadap gagasan mempedulikan diri ini? Apa perlu kita mengalami bully dulu? Atau bahkan ngerasain patah hati dan kejadian-kejadian traumatik dulu? Gak juga lah ya. Justru kalau diibaratkan HP nih ya, kita manusia tuh perlu nge-recharge dulu sebelum baterainya mati biar lebih awet, dan waktu charge-nya itu tidak makan waktu yang lebih lama. Kalau mau lebih simpel nih, pada dasarnya self-care ini adalah hal-hal yang kalian lakukan untuk meningkatkan dan menambah energi kita agar bisa berdaya secara fisik dan mental. Buat first step, ngambil langkah kecil-kecil dulu. Diawali dari memaafkan diri sendiri. Ya, mungkin ada yang bakal mikir langkah kecil apaan. Ini tuh susah. Memaafkan orang lain cenderung lebih mudah dibandingkan memaafkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri atau self-blaming, meragukan kemampuan yang kita miliki itu memang lebih gampang. Tapi dari terlalu sering merasa bersalah, sadar gak sih akan membuat diri kita merasa gak berguna? Maka lo perlu belajar untuk berpersepsi, masalah itu ujian. Ujian itu tantangan. Tantangan itu kesempatan. Kalau ada mistake yang lo lakuin, cukup jadikan pembelajaran agar tidak terulang lagi di masa depan. Ingat ya, larut dalam masa lalu itu gak ada gunanya buat masa depan lo. Me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri juga termasuk cara jitu untuk meningkatkan self-care. Kayak melakukan hal yang disukai seperti menonton film, jalan-jalan atau berolahraga tanpa gangguan dari orang lain, kemudian merasakan ketenangannya. Istilah borjunya, dating with myself lah, daripada ketergantungan sama orang. Hal ini agar kita bisa lebih mengenal diri sendiri. Di step ini lo bisa mulai sambil nyari tahu, lo itu nyamannya sama apa, kebutuhan lo sebenarnya apa, dan visi apa sih yang sebenarnya pengen kalian hidupin dalam dunia yang sementara ini. Dan yang terakhir, menjaga komunikasi dengan orang terdekat. Menjaga komunikasi dengan keluarga dan teman itu emang hal yang sangat penting agar terciptanya hubungan yang baik. Karena di saat kita butuh dukungan, merekalah yang bakal jadi support system yang ada di samping kita. Independen emang bagus, tapi baik lagi, gak munafik manusia tuh bentukannya emang makhluk sosial. Butuh manusia lain untuk ngasih warna baru dalam kesehariannya. Segitu banyak yang udah dijelasin, jadi kita harap setelah menonton video ini dan dapetin insight-nya, kalian bisa balik ke rumah, ke kehidupan kalian, balik ke realita dengan lebih damai, lebih bisa mindfulness, dan pastinya dijalanin fungsi kalian dengan baik dalam sosial.